Five, four, three, two. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di kajian akhir pekan di session Ramadan 2026 di pertemuan terakhir ya hari ini yang kita sudah melakukan 3 pertemuan sebelumnya yang senantiasa lebih mewarnai, lebih memberikan footnote ya dari Ramadan-Ramadan sebelumnya dan pemaknaan Ramadan tahun ini senantiasa lebih apa ya diwarnai dengan kesadaran, diwarnai bukan hanya kebiasaan tetapi kita beneran menjalankannya memang panggilan jiwa gitu ya karena dalam perspektif Quran selalu kalimat puasa ini ditujukan untuk hai orang-orang yang beriman. Sebetulnya ini bukan untuk semua orang kan ya gitu ya, untuk yang memang sudah jatuh tempo jiwanya untuk bertumbuh dan semoga 4 pertemuan ini membawa pemaknaan Ramadan di tahun 2026 ini jadi jauh lebih bermakna, lebih dalam, lebih esensial, lebih membawa kepada spiritualitas dan kita lebih mengerti lagi bukan hanya urusan fisikal. Mungkin kita recap ya, di awal kita udah bahas tentang lapisan diri. Tidak bosan untuk mengulang bahwa terluar itu adalah Anamaya Kosya Pawayan kemarin dengan sangat indah menjabarkan gitu ya bahwa kita tidak ketemu atau tidak berjumpa dengan kakeknya kakek kita gitu, tapi hidungnya ada di sini gitu. Karena secara genetik, secara DNA, fisikal ini juga menyimpan memori. Bahkan ada satu informasi bahwa memori di dalam tubuh kita ini jauh lebih besar daripada di otak gitu. Sehingga ada monyet makan pisang, laki-laki makan pisang, perempuan makan pisang, makanannya sama tapi tetap menjadi memori. Laki-laki tetap jadi laki-laki, perempuan tetap jadi perempuan, monyet tetap jadi monyet gitu misalkan karena semua berkaitan dengan memori. Dan setiap memori itu pasti punya energi dan kita semua dalam perspektif apapun itu kita sedang mengalami juga tidak hanya dalam perspektif Anamaya Kosya tapi masuk ke Pranamaya Kosya. Kita punya tubuh energi dengan rumus gimana bahwa kemana kesadaran atau awareness kita mengalir, energi pun mengalir ke situ gitu. Makanya sama seperti pembelajaran ya Ibu dan Bapak bahwa tidak ada yang gratis dalam hidup ini karena mengkonsumsi energi. Itulah kenapa perhatian itu kalau dalam bahasa Inggris disebut pay attention. Kita membayar atensi, kita mengeluarkan energi. Oleh karena itu, saum, siam, puasa sebetulnya mengajarkan kita juga untuk hemat energi. Gunakanlah energi ke tempat yang menguntungkan untuk kita dan lebih mempersedikit untuk melepaskan energi ke tempat-tempat yang merugikan. Nah, itulah disebut imsak gitu ya. Bagaimana kita menahan, bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita mendirection gitu agar tidak terlalu reaktif, tidak dipicu setiap perilaku kita oleh faktor eksternal yang mendorong atau men-trigger, tapi semua keputusan adalah keputusan dengan niat yang memang aku perlu lakukan. Masuk ke tubuh berikutnya disebut Manomaya Kosya. Manomaya Kosya itu adalah manas kita, pikiran, perasaan, emosi, yang di situ nanti ada imajinasi, di situ juga ada memori, kembali lagi. Masuk lebih dalam lagi ke Wijnana, itu bagian dari wisdom, dan blissful body kita disebut Ananda Maya Kosya dan semuanya dalam konteks Pancamaya Kosya gitu. Dalam tradisi tasawuf mungkin ada 7 level jiwa ya. Paling rendah disebut amarah, naik 1 level setelah mulai menyesali dari konteks amarah namanya lawamah. Setelah ada penyesalan dan pendalaman esensial gitu, akan ada perubahan, maka masuk ke level mulhamah. Udah mulai dapat ilham gitu ya, aku harus berubah apa, aku harus melakukan apa gitu. Mungkin dengan kebosanan-kebosanan, dengan penderitaan yang sama, baru kita akan masuk menuju kepada mutmainah, lebih tenang. Dan Rodiyah Mardiyah Kamilah itu level yang jauh lebih dalam lagi. Nah, so siang hari ini kita akan dalemin lagi ya sebagai final. Kita akan berbicara tentang hari raya kembali kepada kesucian, di mana Idul Fitri kembali kepada fitrah, sucinya seperti apa, kembalinya seperti apa, kita akan bedah dan kita akan siap untuk menerima aliran yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Wayan Mustika. Kepada guru kita, dipersilahkan. Sukma, guru, silahkan. Selamat siang Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Uh, Terima kasih kita sudah bergabung lagi siang hari ini Kang Abu.
sama teman-teman ibu-ibu Buati yang di rumah apa namanya di kajian akhir pekan dan yang hadir di TikTok juga. Terima kasih banyak ini. Sudah bergabung lumayan banyak ya 500-an. Yang mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada siang hari ini ada manfaatnya. Saya nanti di bagian terakhir mungkin Kang Abu bisa bantu nanti untuk membenarkan sesuai dengan apa yang sudah Kang Abu pelajarin karena saya di bagian akhir nanti hanya menyitir apa yang sudah dipelajarin di ajaran Islam. Jadi hari ini kita temanya kan hari raya sebagai hari kembali suci, Kang Abu ya. Betul, betul. Ya, itu yang tema yang ditawarkan kemarin. Jadi hari raya sebagai hari di mana kita kembali suci. Nah, saya mau kita siang hari ini lebih banyak merenung, Kang Abu. Ya, tidak banyak mungkin yang perlu kita bahas karena pengetahuannya sudah banyak. Jadi yang kita perlu lakukan adalah perenungan. Jadi izin share screen ya, Kang Abu ya. Silakan, Guru. Oke, kita akan lebih banyak bahan perenungan sih sebenarnya gitu. Jadi yang pertama kita bicara tema hari ini adalah hari raya sebagai hari kembali. Saya sengaja taruh kata kembalinya di dalam kurung. Ya, harusnya kan hari raya, hari suci. Tapi temanya hari raya sebagai hari kita kembali suci. Coba kita renungkan sejenak. Apa yang kita pikirkan ketika kita bicara, aku mau kembali ke kebun raya yang indah. Aku mau kembali ke kebun raya yang indah. Maka di dalamnya yang kita pikirkan adalah ada sebuah kebun, taman yang luas, besar, raya. Kita tahu raya itu artinya besar. Jadi bayangkan kita kembali dan pada saat kita kembali yang kita temukan adalah ada kebun yang begitu luasnya, penuh dengan warna-warni bunga yang indah dan kebunnya begitu luas sehingga tamannya begitu luas. Ada bunga dan tanaman yang terlihat indah. Ya, di mana-mana yang kita lihat tanaman yang indah. Karena itulah yang disebut dengan kebun raya. Kemudian ada kupu-kupu, lebah, burung, semua pemandangan yang ada di dalam kebun raya itu indah semua. Semua benar-benar terlihat indah. Ini satu kondisi di mana kita akan bisa melihatnya sebagai sebuah analogi. Jadi ada kata besar di situ, ada kata keindahan karena kita menganggap diri kita kembali ke kebun raya yang indah. Sekarang kita cek sekarang. Kita saat ini sedang masuk ke hari raya. Hari yang boleh kita sebut sebagai hari besar. Karena raya artinya besar. Dan disinilah kita mulai akan merenung. Jika hari raya itu sama dengan hari besar, pertanyaannya, sebulan terakhir ini yang sebentar lagi akan berakhir, bulan bulan suci Ramadannya ini, hari besarnya sebentar lagi akan berakhir, yang telah berubah menjadi raya atau besar itu apanya kita? Apa kira-kira yang sudah kita lakukan selama hampir sebulan ini? Sehingga kita layak merasa ada sesuatu yang menjadi lebih besar, lebih raya di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, sehingga kita layak melakukan selebrasi dengan perayaan. Perayaan, ini renungannya. Apakah yang telah, sedang, dan akan kita rayakan nantinya? Apa yang mau dirayakan? Apa yang mau dibesarkan? Apakah kita akan merayakan atau membesarkan hati kita yang mulai penuh dengan rasa syukur dan membesarkan rasa syukur di hati kita? Atau sebaliknya, semakin besar keluhan-keluhannya, semakin besar kemarahan-kemarahannya. Ya, ini kita perlu renungkan. Benar nggak di hari raya ini yang besar adalah hati kita penuh dengan rasa syukur, juga rasa syukur yang semakin besar di hati kita. Apa itu yang terjadi? Atau kita justru sedang merayakan atau membesarkan reaksi-reaksi ego kita. Ya, terlihat ada kesalahan sedikit, kita besar-besarkan. Terlihat ada masalah sedikit, kita besar-besarkan. Terlihat ada konflik sedikit, kita besar-besarkan. Terlihat hal-hal yang agak mencemaskan sedikit, kita besar-besarkan. Apa itu yang terjadi di hari yang kita sebut
hari raya ini? Ini kita perlu renungkan. Dan tentu kemudian kita bertanya, ketika kita ingin merayakan kemenangan, membesarkan perasaan menang kita, pertanyaannya, sebulan terakhir ini, apa yang sudah kita menangkan sehingga kita merasa layak untuk merayakannya, membesarkannya. Ini bahan perenungannya. Jangan-jangan terlalu sedikit hal yang kita menangkan, ya. Bahkan yang kita menangkan bukanlah kesucian di dalam pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan kita, tetapi kita membesar-besarkan kemenangan kecil yang sudah baru sedikit kita capai. Itu jangan-jangan seperti itu. Jadi kita banyak marah-marah, itu yang kita anggap kecil, tapi kemenangan sedikit itu yang kita besar-besarkan. Egonya baru terkendali sedikit, sudah kita besar-besarkan, tapi keseringan kita masih marah-marah, masih penuh kebencian, masih belum berhasil menyembuhkan luka batin masa lalu kita, itu yang kita rayakan. Padahal kita belum selesai dengan diri kita sendiri, belum utuh seperti lagu Dira Sugandi tadi. Ini cerita tentang hari besar, hari raya, karena tadi di tema awal judulnya adalah Hari Raya, Hari Kembali Suci. Jadi ada tiga hal. Ada hari raya, ada hari suci, dan kembali. Tentang kembali sudah kita kupas. Untuk memastikan apakah benar kita sudah kembali suci, maka kita perlu renungkan kembali tentang hari suci. Hari suci juga dikenal sebagai hari Nirmala. Suci itu artinya nirmala. Nir itu artinya tidak ada, mala artinya keburukan, hal-hal buruk. Nah, pertanyaannya, jika hari suci adalah hari tanpa noda dan dosa, apa yang kini telah berhasil disucikan di dalam diri kita dan di luar diri kita? Apakah lingkungan kita sudah kita sucikan, kita bersihkan? Apakah hati kita masih penuh kemarahan? Apakah lingkungan kita masih menangkap vibrasi pikiran kita yang malah, yang buruk, ucapan yang buruk, sikap yang buruk, dan tindakan kita yang buruk? Lalu kita menyebut hari-hari ini adalah hari-hari suci. Ini perlu kita renungkan. Benar nggak? Hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini, di dalam diri kita sudah suci, di luar diri kita juga penuh dengan kesucian. Tanpa ada noda, tanpa ada dosa lagi, seperti bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya. Atau semuanya tetap sama saja. Ya, pikiran tetap kotor, ucapan tetap menyakitkan, sikap dan tindakan tetap menyakitkan, walaupun ini sebulan ini kita sebut sebagai hari suci. Ini bahan perenungannya. Jangan-jangan kita benar-benar tidak seperti yang kita ucapkan. Silahkan memberi label. Ketika kita menyebut ini bulan suci, ketika kita menyebut diri kita mau kembali ke pada kesucian diri, kembali fitri, apakah kita sedang mengatakan hal sebenarnya tentang diri kita, atau kita sedang membohongi diri kita sendiri dengan mengatakan, akhirnya di bulan suci ini saya berhasil kembali suci. Tapi sebenarnya yang tahu kebenaran kita suci apa tidak, masih penuh noda apa tidak adalah diri kita sendiri. Nah, entah terserah namanya seperti apa. Kita boleh mengatakan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita alami di dalam. Tapi hati-hati, ketidakjujuran pada diri sendiri akan menyebabkan terjadinya keterputusan hubungan antara kita dengan kekuatan terbesar dalam diri kita, yaitu kekuatan kecerdasan semesta yang berdiam di setiap sel tubuh kita. Sekali kita berbohong pada diri kita sendiri, merasa diri telah suci tetapi kenyataannya tidak, tubuh kita akan menolak kata-kata kita di kemudian hari. Maka disitulah doa-doa akan menjadi sulit untuk mencapai kenyataan karena tubuh kita tidak percaya lagi dengan apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Karena dianggap itu belum tentu sesuai dengan apa yang benar-benar kita pikirkan dan ucapkan. Ini bahaya kalau kita tidak selaras dengan diri kita sendiri dalam kejujuran. Nah, kita renungkan kembali.
Apakah kita benar-benar telah suci? Atau kita berani mengakui bahwa, oh, saya belum benar-benar suci. Saya masih penuh dengan noda-noda masa lalu, masih penuh dengan noda kemarahan, penuh dengan noda dendam, penuh dengan noda kecemasan akan masa depan, dan bahkan belum pernah benar-benar berhasil mengatasi reaksi-reaksi ego saya seperti yang dulu selalu membawa bahaya pada kehidupan saya, gitu misalnya. Nah, ini kita harus akui. Karena ketika kita tidak mengakui diri kita masih penuh noda, kita tidak akan pernah berani membersihkan diri kita. Seperti orang yang tidak berani menyebut dirinya sakit, dia tidak akan pergi berobat. Nah, selama kita merasa diri kita sudah suci ketika berakhirnya bulan suci ini, maka kita akan berpikir bahwa 11 bulan ke depan kita sudah suci. Ya, jadi nggak akan memperbaiki diri lagi. Tapi sekali kita merasa bahwa bahkan di bulan suci pun tidak cukup waktu kita untuk membersihkan diri, di bulan berikutnya pun kita akan terus melakukan proses penyucian dan pembersihan diri kita dari noda-noda dan emosi-emosi negatif di masa lalu. Nah, kita renungkan lagi nih. Adakah pikiran kita sudah suci? Ucapan kita suci, sikap kita sudah suci, tindakan dan perilaku kita juga sudah suci sehingga layak dan sudah berhasil dirayakan atau dibesarkan selama bulan suci ini. Ya. Cari ke dalam, seperti Dira Sugandi bercermin. Apakah dirinya sudah bahagia? Sekarang kita bercermin di depan diri kita sendiri. Kesucian apa yang sudah kita capai, yang ingin kita capai, dan sudah layak untuk kita rayakan pada saat Lebaran ini. Pakaian mana dari panca maya kosa yang sudah kita bersihkan, sehingga kita layak merasa pantas berbaju baru di Lebaran nanti. Ya, ini kita renungkan lagi. Ini tentang hari suci. Selain hari atau waktu, kita juga punya ruang-ruang suci. Ya, pertanyaannya, apakah ruang-ruang suci dalam kehidupan kita semakin meluas, semakin raya, semakin membesar? Apakah setiap tempat sudah terlihat suci selama kita latihan sebulan penuh ini? Sehingga tidak ada lagi ruang untuk perbuatan tercela. Ya. Di setiap tempat kita melangkah atau menuju, yang kita lihat itu tempat suci sehingga tidak boleh berbuat kotor. Seperti halnya kalau orang pergi ke tempat-tempat suci semacam masjid, gereja, pura, wihara, mereka tidak akan merasa layak berbuat tidak suci di tempat seperti itu. Tapi keluar dari tempat yang dia sebut suci, kembali dia dengan beraninya berbuat hal-hal yang tidak suci. Karena dia pikir ruang-ruang suci hanyalah ada di tempat-tempat suci yang dijadikan ruang ibadah. Tapi begitu dia bisa melihat setiap tempat adalah tempat suci, setiap tempat adalah ruang ibadah, di mana Tuhan bersemayam di dalam diri setiap makhluk. Di situ akan menjadi merasa tidak layak untuk tidak berbuat yang suci, baik dalam pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan. Ini pertanyaannya, sudahkah ruang-ruang suci kita meluas selama sebulan ini? Apakah setiap ciptaan sudah mulai terlihat suci selama proses kita merenung di bulan suci Ramadan ini? Apakah setiap ciptaan sudah mulai terlihat suci? Atau kita masih berpikir bahwa Sang Maha Suci hanya menciptakan sebagian makhluk suci dan sebagiannya lagi masih makhluk-makhluk kotor yang layak disebut sebagai makhluk-makhluk najis, makhluk-makhluk haram. Ya, apa seperti itu? Sehingga dengan kita menghakimi atau menilai makhluk-makhluk lain sebagai makhluk-makhluk haram, makhluk-makhluk kotor dan makhluk najis, kita sedang mengatakan bahwa Sang Maha Suci juga menghasilkan ketidaksucian dalam bentuk makhluk-makhluk yang kita sebut najis, kotor, dan dosa seperti itu. Ini bahan perenungan lagi. Apakah sudah dirasakan apa yang diajarkan bahwa kemanapun aku menghadap,
di sana terlihat wajahnya yang suci. Atau dalam bahasa kitab sucinya, kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Nah, apakah di dalam diri kita sudah muncul sebuah kesimpulan bahwa kemanapun aku menghadap, di sana terlihat wajahnya yang suci dan sedang memainkan peran-peran kehidupan yang layak aku hormati. Sehingga setiap ruang menjadi tempat ibadah bagiku untuk menghormatinya yang maha suci yang ada di mana-mana. Apakah ini sudah menjadi bagian dari kesimpulan dan keputusan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan melihat semua ruang adalah ruang suci? Ini bahan perenungan lagi. Nah, selain ruang, kita melihat waktu-waktu yang suci. Pertanyaannya, apakah waktu suci sudah semakin meluas atau membesar? Atau waktu-waktu suci itu hanya bagi kita berupa waktu-waktu di mana kita sembahyang, sholat, ya, meditasi. Di luar waktu-waktu yang kita sebut suci, kita merasa layak untuk berbuat kotor, berpikir kotor, berucap kotor, bersikap kotor, berbuat yang kotor. Karena bagi kita itu bukanlah waktu-waktu suci, di mana kita harus membersihkan diri kita dengan wudhu, dengan mengucap-ngucap, nyebut-nyebut namanya, tetapi lupa di waktu-waktu yang lain, dia tetap ada sebagai yang maha suci yang ada di mana-mana. Ini bahan perenungannya. Jawabannya ada di dalam. Jangan tanya jawabannya pada rumput yang bergoyang, tapi tanya pada batin kita yang masih bergoyang dalam kebimbangan. Apakah setiap apa ini? Apakah setiap saat sudah terasa suci sehingga tidak ada lagi waktu untuk kita berbuat tercela dan ternoda? Ya. Apakah setiap waktu sudah terasa suci sehingga tidak ada lagi waktu untuk kita melakukan perbuatan tercela? Kalau belum, maka kita harus segera menunggu bulan Ramadan berikutnya lagi. Apakah setiap saat sudah merasa diri kita sebagai pribadi yang suci sehingga tidak layak lagi untuk berpikir, berucap, bersikap, dan perilaku yang tidak suci? Atau kita merasa bahwa hanya di bulan suci inilah saya layak berpikir dan berperilaku suci. Sisanya 11 bulan kemudian boleh kembali seperti semula. Boleh berkotor-kotor agar di bulan suci bisa dibersihkan kembali. Nah, tergantung keputusan kita, tergantung kesimpulan mana yang kita mau pakai. Ya. Jika belum dan tetap berproses, pertanyaannya adalah apakah berproses ini akan diulang-ulang terus-menerus? Itu pertanyaannya. Apakah sudah terasa bahwa setiap saat sebagai waktu-waktu yang suci, Sang Maha Suci ada bersama kita, di dalam dan di luar diri kita, sehingga kita layak untuk selalu berpikir, berucap, bersikap, berbuat yang suci. Sebenarnya hanya 4 itu saja. Kesucian yang kita butuhkan hanya 4 saja. Berpikir, berucap, bersikap, dan berbuat. Ternyata 4 itu pun sulitnya luar biasa. Ya, sudah sampai seumur ini, sudah sampai ribuan bulan Ramadan mungkin terlewatkan, tetap kita kembali, bukan kembali suci, kembali fitri, tetapi kembali kepada diri sejati kita yang sebiasa mungkin kita lakukan, yaitu di luar bulan-bulan suci. Jangan-jangan seperti itu. Ya, padahal kita tahu, kita bicara sekarang tentang kemarau dan hujan. Ada kemarau dan panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Ini kita tahu, pernah dengar peribahasa seperti ini. Tetapi pertanyaannya, apakah noda kemarahan, kekecewaan, luka, dendam, kepedihan, kecemasan, kebencian, dan kemarau hati kita selama 11 bulan ini sudah terhapus oleh hujan air mata kesadaran selama bulan Ramadan ini? Ya. Adakah hujan air mata menetes dari kesadaran jiwa kita bahwa betapa selama ini ada banyak noda-noda yang belum dibersihkan, belum berhasil dibersihkan, bahkan belum berusaha dibersihkan, sehingga
tidak ada air mata kesadaran yang menghanyutkan kemarau dan panas hati kita 11 bulan belakangan ini. Adakah keluhan dan ketiadaan rasa syukur kita selama 11 bulan seketika telah dihanyutkan oleh hujan air mata yang terisikan rasa syukur oleh nikmatnya seteguk air dan sekepal makanan penebus puasa yang memberi kita kesegaran kembali? Ya. Atau tidak ada latihan apapun yang membuat kita dihujani rasa syukur seperti ini? Kita renungkan kembali. Dan jangan sampai kita berkata bahwa kita ingin di hari raya ini ingin merayakan kembalinya diri kita sebagai pribadi yang suci, jiwa yang suci, pribadi yang fitri, tetapi bahkan kita tidak mengerti ciri-ciri kita sebagai pribadi yang suci. Nah, di sini minta tolong sama Kang Abu mengurainya, karena saya hanya mengambilnya dari referensi-referensi yang diberikan. Bahwa ketika kita merasa, oh saya sudah kembali menjadi pribadi yang suci dengan ciri-ciri seperti ini sehingga layak saya rayakan sebagai sebuah kemenangan. Sekarang kita lihat, apakah kita sudah memiliki ciri pribadi yang suci ya berdasarkan ayat-ayat kitab suci. Nah, ada takwa, sikap dan sifat yang suci. Ada takwa kepada Allah. Ada ihsan, berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Apakah sudah sampai di sana apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah sabar dan tawakal, banyak berserah diri, tetapi tetap berusaha dan menyerahkan selebihnya kepada kuasa yang lebih besar lagi? Apakah kita sudah ikhlas dan tidak ria, atau malah kita terlalu banyak memamerkan kebaikan-kebaikan kita dengan tujuan agar disebut baik dan seterusnya? Apakah kita sudah punya perilaku suci, ya, menjaga sholat dan berzikir, berani berinfak dan bersedekah, berbuat adil dan tidak zalim kepada orang-orang, kepada makhluk hidup, kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan diri kita? Apakah kita sudah menjaga lidah dan hati kita dari kejahatan yang menyakitkan siapapun? Jangan-jangan 8 hal ini pun belum sepenuhnya kita miliki, lalu kita merayakan diri kita yang kita anggap sudah kembali suci, lalu berganti baju baru, seakan-akan seluruh panca maya kosa kita sudah berhasil kita ganti baru. Sel-sel tubuh sebagai pembentuk tubuh kita anggap sudah kita ganti melalui puasa. Prana maya kosa, kita anggap sudah berhasil kita ganti dengan penggunaan energi yang lebih baik selama bulan suci. Pikiran dan perasaan kita anggap sudah berhasil kita sucikan. Pengetahuan kita anggap sudah berhasil kita ubah dari pengetahuan pembenaran menuju kebenaran. Kebahagiaan sudah berhasil kita ubah dari kebahagiaan yang penuh dengan syarat menjadi kebahagiaan bersyarat, sehingga kita kemudian merasa layak mengganti baju kita dengan baju baru. Atau sebenarnya itu belum ada perubahan apapun. Bahkan 8 sikap, sifat suci dan perilaku suci ini pun belum kita selesaikan dalam perubahannya. Nah, silakan nanti Kang Abu mengupasnya lebih dalam di bagian seperti ini. Hari ini kita akan penuh perenungan. Ya, tidak banyak teori-teori, tapi kita penuh perenungan karena teorinya sudah dilaksanakan selama sebulan penuh ini. Kalau itu dilaksanakan, kalau enggak, ya saya enggak tahu. Ya, yang tahu adalah yang melaksanakan, yang merasakan adalah yang mencicipi apa yang sudah dilakukan dan rasa yang muncul setelah dia melakukan semua proses pemurnian dirinya ini. Nah, jika semua sudah tercapai, sifat-sifat ini sudah menjadi bagian dari keseharian, nah selamat, happy Ramadan. Kita sudah memasuki bulan penebusan noda-noda dan sudah kembali menjadi pribadi yang layak menjadi suci. Dan ciri-ciri atau manfaat orang yang menjadi suci adalah apapun yang dipikirkannya,
akan mudah menjadi kenyataan karena tidak ada lagi penghambat keterhubungan pikiran sadarnya dengan pikiran bawah sadarnya yang ada di setiap sel-sel tubuhnya. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu, hari ini kita akan lebih banyak berada dalam kondisi perenungan. Ya, Makasih Pak Wayan, makasih Pak Wayan. Saya jadi mungkin ini kalau tadi ada Pancamaya Kosya, saya jadi ingin nambah di luar si Anamaya Kosya ini ada pakaian fisik gitu. Jadi mungkin ketika orang menggunakan baju takwa, bahkan merasa bahwa tubuhnya udah takwa, apalagi hatinya ikut takwa gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks pakaian fisik ini kan juga pakaian di luar Anamaya Kosya ini kan baju-baju tubuh gitu. Maka di dalam Al-Quran, baju itu ada dua, yang disebut ris dan libas gitu ya. Jadi ada baju, ada pakaian. Baju itu disebut baju ini, tapi pakaian itu adalah pakaian kesucian yang disebut dengan ketakwaan gitu. Makanya sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks pakaian, pakaian itu adalah sesuatu yang kita pakai dalam bentuk welas asih, sesuatu yang kita pakai dalam bentuk perilaku itu adalah pakaian ketakwaan itu sendiri gitu. Jadi terima kasih Pak Wayan itu mengingatkan sangat dalam gitu. Nah, tadi Pak Wayan menyinggung tentang ihsan gitu ya. Jadi saya keingetan ada satu conversation gitu. Ada satu dialog antara Nabi Muhammad dengan orang Baduy Arab pada saat itu yang dikutip di dalam Al-Quran. Jadi saya izin ya untuk sedikit eh, mengulas ini karena jadi kepikiran gitu ya, pengen masuk ke statement ini gitu. Nah, di Al-Hujurat tadi Pak Wayan mengutip juga ya 13-14 memang itu berbicara tentang takwa. Di 14-nya tuh ada kalimat yang saya rasa perlu perlu sekali untuk kita dalami dan renungan karena kita lebih masuk ke dalam perenungan ya di sesi terakhir ini. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, jadi Arab Baduy, jahil itu adalah orang yang belum sadar Tuhan sebetulnya. Jadi orang jahil itu bukan orang bodoh. Pintar tapi korupsi itu jahil. Gitu ya. Rajin ritual tapi menipu dengan menjual agama itu jahil gitu. Jadi jahil itu bukan dalam konteks kalau kita pikir, wah jahil itu sebelum menemukan teknologi lah, modernisasi. Bukan, bukan. Tetapi belum menuju kepada kesadaran gitu. Jadi orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Jadi dia mengaku kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita udah beriman loh. Tapi yang menarik Nabi Muhammad membuat sebuah reply gitu ya, membalas gitu. Kamu belum beriman sih. Tapi bilang aja, kamu udah tunduk. Jadi Arab Baduy ini ngerasa bahwa ketika dia udah rajin sholat, ketika dia udah rajin puasa, ketika dia udah rajin ritual, taat ke masjid tepat waktu, pengajian, dia baca Quran, hatam, dia taat, tunduk, patuh. Itu udah dirasa bahwa dia beriman gitu. Jadi kita penting juga sih ya untuk merenungkan bahwa taat itu belum tentu beriman. Rajin ritual itu belum tentu beriman. Hatam Quran tuh belum tentu beriman. Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi gitu. 30 hari kita nggak batal gitu ya, tahajudnya top gitu, terus tarawihnya nggak bolong, juga belum beriman gitu. Kenapa? Nabi Muhammad dengan sangat indah mengatakan bahwa imannya belum masuk ke dalam hatimu. Artinya apa? Mari kita jujur terhadap hati kita gitu ya, perasaan kita. Apakah dalam melakukan ritual ini kita tertekan secara jiwanya? Apakah dengan tidak makan, tidak minum ini tertekan karena paksaan? Karena validasi sosial misalkan? Atau tertekan karena ketakutan akan dosa misalkan? Sehingga ketika ibadah dilakukan dalam bentuk harus dan wajib, itu artinya kita di dalam level di mana melakukannya bukan masuk dalam hati, bukan terpanggil, tapi menggugurkan kewajiban gitu. Nah, di sini dikalimatkan bahwa imannya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya saat kita masih melakukan ragawi secara anamaya kosya, secara fisikal, secara perayaan, secara upacara, glamorisasi, festival gitu.
yang kita hanya sibuk dengan ritual gitu, katakanlah. Nah itu yang mungkin kita perlu renungkan ulang bahwa saat kita mengatakan hari kemenangan, kita menang dari apa sih sebetulnya gitu? Apakah kita sudah menang dari kebiasaan buruk yang selama ini menjadi program utama kehidupan kita gitu misalkan? Apakah kita sudah menang dari bisa memaafkan yang mungkin selama ini tidak dimaafkan karena gengsi dan benci gitu? Nah jadi tadi opening dari guru kita ini, dari Pak Wayan ini indah sekali gitu ya, bahwa apa yang dibesarkan gitu. Hari raya adalah hari besar, hari suci, apa nih yang menjadi sebuah kontemplasi gitu. Nah ini juga mungkin yang kita selalu renungkan ya teman-teman ibu dan bapak semua, bahwa dalam perspektif apapun, kenapa yang punya peranan itu adalah niat gitu. Itu mungkin yang pertama, footnote yang ingin apa ya, dialirkan lah gitu intinya. Nah yang kedua, mungkin kalau kita berbicara dalam konteks yang namanya suci gitu ya, kembali ke fitrah tuh apa sih, realitas tuh apa sih gitu. Kita belajar dari, saya pinjam dari makalahnya Ruang Guru nih ya. Ini pelajaran anak SD sih. Kita belajar dari pohon misalkan. Teman-teman ibu dan bapak, kalau kita fokus ke tengah gambar yang tengah ini, kalau kita fokus ke gambar keseluruhan ini yang ada di tengah, yang ada di sini, kita akan menamakan ini adalah pohon. Ya, mari kita amati sebentar gitu, begitu kita melihat pohon, kita melihat di situ banyak sekali partikel-partikelnya. Ya, kita lihat dari yang paling bawah namanya adalah akar. Naik ke atas namanya batang. Di sini ada bunganya, ada daunnya, dan ada buahnya. Pertanyaan, pertanyaan. Kalau akarnya saya cabut, dan ibu bapak dan teman-teman hanya melihat akar, maka kita tidak akan menyebut bahwa aku sedang melihat pohon, tapi aku sedang melihat akar. Jika buahnya saya cabut, dan kita hanya melihat buahnya, kita nggak akan bilang bahwa aku sedang melihat pohon, tapi aku sedang melihat buah. Jika bunga kita cabut, dan saya tanya ini apa? Jawabannya pasti aku sedang melihat bunga, tapi aku sedang tidak melihat pohon. Begitu juga dengan daun dan batangnya. Tapi pertanyaannya, jika akar, batang, buah, bunga, daun dalam satu kesatuan, di gambar tengah ini kita sudah tidak mengatakan itu akar, kita sudah tidak mengatakan itu batang, kita sudah tidak mengatakan itu daun, tapi kita mengatakan itu pohon dalam satu kesatuan. Artinya, kalau kita masuk ke dalam dualitas, kalau kita masuk ke dalam non-fitrah, kita akan sibuk dengan partikel-partikel yang seakan-akan berbeda, seakan-akan tidak ada connection, seakan-akan bukan satu kesatuan. Kita akan sibuk dengan bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Tapi saat kita melihat dengan kacamata fitrah, maka akar, batang, daun, bunga, dan buah menyatu, melebur menjadi satu nama yang disebut dengan pohon itu sendiri gitu. Ya, itu yang kedua. Sehingga kalau saya cabut batang atau cabut akar, udah nggak jadi pohon, tapi kita akan menyebut itu batang dan akar dan bunga dan seterusnya gitu. Oke, yang ketiga, setiap kita melihat apapun, selalu akan ada dua variabel yang akan ada disebut objektifnya pohon, tapi tergantung dari bagaimana kita memandang.
Sehingga ketika kita melihat dari bagaimana kita memandang, semua pandangan itu tergantung dari subjective interpretation kita gitu. Ada orang melihat pohonnya, ada orang melihat buahnya, ada orang melihat opportunity, ini bisa dijual. Semua interpretation pasti berbeda-beda gitu. Makanya hasil subjective interpretation dalam tradisi Islam disebut syariatnya. Syariat itu bisa beda. Cara itu bisa beda. Sudut pandang itu bisa beda. Tapi saat kita mengerti dalam satu perspektif yang lebih dalam, kalau kita cuma ngelihat vas bunga misalkan, itu sebetulnya hanyalah tanah liat yang menjadi bentuk dan kita namakan itu adalah vas bunga gitu. Kalau kita melihat meja misalkan, itu hanyalah kayu yang dibentuk dan dikasih nama menjadi meja, meja di kursi, dan seterusnya gitu. Dan mungkin kita bisa melihat beragam vas bunga di sini. Kita bisa melihat beragam bentuk dan kita bisa memberikan nama A, bisa memberikan nama B, bisa memberikan nama C gitu. Tapi saat sudah meramadankan diri, saat kita kembali ke fitrah, bahkan semua nama, identitas, subjective interpretation, itu semuanya dibakar habis dengan Ramadan. Yang aku lihat di sini semuanya adalah tanah liat yang berbentuk berbeda dengan penamaan yang berbeda gitu. Sehingga saat kita mulai masuk ke dalam pemahaman yang lebih esensial, pemahaman yang lebih bisa masuk kepada kenyataan seapa adanya, yang disebut kembali ke fitrah, saya rasa itulah ketika kita melihat gambar ini, melihat semua perbedaan ini, kita melihat pohon, kita melihat energi, kita melihat apapun, di satu sisi itu adalah energi dan maha energi dalam tradisi Islam disebut Allah. Yang kita lihat di sini adalah bukan perbedaan pakaian, bukan perbedaan simbol, bukan perbedaan gaya, bukan perbedaan warna kulit, tapi gambar ini hanya bisa kita lihat dengan satu kata, namanya adalah cinta. Gambar ini hanya bisa kita lihat dalam bentuk yang namanya Rahman dan Rahim. Gambar ini sudah tidak melihat dualitas sebagai identitas, sebagai subjective interpretation tadi, sebagai partikel-partikel akar, daun, dan bunga. Tapi semua yang kita lihat dalam gambar ini adalah nama-nama Tuhan itu sendiri. Atau dalam perspektif Islam disebut dengan yang namanya Asmaul Husna gitu. Nah jadi Pak Wayan mungkin kita dalemin lagi gitu ya. Dalam perspektif yang mungkin bisa diaplikasikan dalam keseharian. Kembali ke suci itu adalah kembali ke seapa adanya sebelum kita bahkan bisa menilai dan memberikan makna. Karena saya rasa datangnya penderitaan, the roots of attachment, the roots of suffering itu adalah bagaimana kita melekat kepada pemaknaan yang sama. Bagaimana kita memaknai sesuatu dengan makna yang sama tanpa perubahan kesadaran, dan kata kuncinya adalah letting go atau melepaskan. Maka pinjam dari perspektif Buddha, life is all about detachment. Atau kalau pakai bahasanya Nabi Muhammad, hidup ini adalah bagaimana melepaskan kemusyrikan. Musyrik adalah saat kita sudah melekatkan dengan satu makna dan kita tidak menggoyahkan makna itu untuk melepaskan makna lama dan memperbaharui pemaknaan-pemaknaan dalam setiap apapun dalam kehidupan gitu. Makanya kenapa kalau dalam tradisi Quran itu musyrik itu nggak diampuni gitu intinya. Kenapa kata musyrik itu tidak diampuni sementara Allah itu maha pengampun?
Karena yang menarik adalah bagaimana Tuhan akan mengampuni saat kita belum mengampuni siapapun di luar diri kita gitu. Bagaimana ampunan Tuhan akan hadir, ampunan Allah akan hadir sebelum kita mau mengampuni diri sendiri dan memberikan welas asih kepada orang lain. Karena tidak ada yang kuasa untuk mengampuni diri ini, membuat diri kita semakin welas asih, kecuali kita memilih untuk menjadi pengampun dan memilih untuk menjadi welas asih itu gitu. Dan pilihan itu tentu saja didasari bukan oleh ketakutan, didasari bukan oleh keharusan, tapi panggilan sikap hati yang suci, tulus. Maka kalau di Al-Bayyinah tadi juga Pak Wayan mengutip gitu ya, ada kata-kata bahwa, ini saya bacain ya, ini indah sekali kalimat di Al-Bayyinah ini 98 ayat 8 gitu ya. Ini ada conversation yang sangat cantik gitu. Kalimatnya kira-kira begini. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi surga itu disebut balasan, mengalir itu artinya flow terhadap kehidupan, artinya orang yang sedang berada di surga, dia tidak banyak melawan kehidupan. Dia mengalir dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan yang namanya Aden. Jadi saya nggak pernah bosan untuk mengulangi bahwa indikator parameter puasa kita ini sukses, satu aja. Kita akan jauh lebih tidak banyak komplain dalam hidup gitu. Less complain mean Aden. Saat tidak terlalu banyak komplain artinya seperti sungai yang mengalir, karena sesuatu yang mengalir itu pasti fresh. Gitu ya. Every moment is new beauty kalau kata Rumi. Setiap momen itu adalah keindahan yang baru karena fresh mengalir dan tidak ada yang basi dalam hidup. Semuanya membaru gitu. Fayakun itu selalu hidup, selalu membaru, selalu hidup, selalu membaru, maka mengalir. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa bisa kekal? Karena memang memilih. Dan kalimat ini yang saya rasa sangat indah gitu ya, yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka pun ridho kepadanya. Bagaimana kita akan ridho kepada Allah ketika dalam setiap doa yang dikedepankan adalah keinginanku? Bagaimana kita akan berbicara ridho ketika apa yang ingin terjadi adalah apa yang aku rencanakan? Bagaimana kita mengkerdilkan rencananya semesta, rencananya Allah, dengan menerimanya dengan kekecewaan ketika semua harapan kita sedang tidak terjadi? Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang sebenarnya ini bukan takut ya. Orang yang sadar kepada Tuhannya. Nah jadi kembali gitu ya teman-teman Ibu dan Bapak. Salah satu perspektif dunia misalkan, alam yang rendah, yang sementara, yang permainan gitu. Yang mungkin kita lebih fokus kepada sesuatu yang kecil misalkan. Tapi lupa kepada sesuatu yang lebih besar gitu misalkan. Kita sibuk dengan sesuatu hal yang bentuknya short period, yang permainan, yang disebut dengan dunia gitu. Tapi kita lupa bahwa selalu ada hidup dan drama hidup. Dan yang akan membuat penderitaan itu adalah selalu pada dramanya. Tapi apapun itu, segimanapun kita menghadapi drama dan penderitaan, Sang Maha Hidup itu selalu mengalir dalam setiap tarikan nafas dan keluar nafasnya kita gitu. Jadi kembali ke nafas, kembali ke suci, kembali kepada melepaskan dualitas, kembali saat kecil misalkan, makanya kan kembali seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu gak ada penilaian terhadap siapapun di luar dirinya gitu. Dia belum terinstal oleh konsep. Dia belum terinstal oleh dogma, doktrin, kepercayaan. Yang bahkan semakin dewasa jangan-jangan kita meyakini kepercayaan orang lain gitu.
Bahkan kita tidak pernah bersaksi langsung, tidak pernah mengalami langsung, tapi bahkan mungkin kita sibuk berdebat dengan kepercayaan yang tidak kita alami langsung, yang sumbernya pun dipinjam dari kepercayaan-kepercayaan orang lain, yang mungkin orang lain itu juga tidak mengalami langsung. Nah, jadi sekali lagi kembali ke fitrah gitu ya, kalau dalam perspektif Quran. Di surat 30 ayat 30 tuh ada kalimat juga yang menarik sekali. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah gitu. Allah di sini kan realitas ya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Realitas tuh nggak pernah bisa diapa-apain lah gitu kira-kira. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Memang Quran sudah menyinggung bahwa yang ngerti nggak akan banyak gitu. Kenapa? Karena ya kebanyakan pasti cuman ikut-ikutan kan gitu. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi kembali ke fitrah adalah kembali kepada lepas dari mempersekutukan atau lepas dari kemusyrikan. Yang tidak banyak orang tahu, yang tidak banyak orang sadar, apa itu kemusyrikan yang sangat musyrik gitu. Quran memberikan informasi, inilah kemusyrikan yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Musyrik adalah ketika kita berpecah belah, jadi beberapa golongan, dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi saat kita terpecah belah karena aku Islam yang paling terbaik, Islam golonganku yang paling terbaik, ketika kita melihat segala sesuatunya tersekat, terpisah, tidak ada satu kesatuan, itulah musyrik 24 karat yang semusyrik-musyriknya adalah bagaimana kita terpecah belah. Nah jadi saya rasa Idul Fitri adalah kembali ke fitrah, kembali ke kesucian, kembali mengelem sesuatu yang retak karena sudah terpecah belah, karena berbeda dogma, berbeda konsep, berbeda keyakinan. Tapi kita lupa bahwa kita adalah bagian pohon yang sama. Semua tanpa nama, kita dipersatukan. Sama seperti bagian-bagian pohon antara daun, akar, buah. Ketika dipersatukan, sudah tidak ada nama daun, tidak ada nama pohon, tidak ada nama dahan, tidak ada nama akar, yang ada hanyalah satu nama. Yang artinya, saat kita semua dipersatukan untuk melepaskan semua identitas kita, baik nama, agama, suku, bangsa, dan ras, satu nama yang mungkin mewakili persatuan kita tanpa embel-embel identitas dan lain-lain, mungkin nama itu adalah cinta gitu. Nama itu adalah Rahman dan Rahim. Yang dalam tradisi Islam selalu kita baca dalam setiap apapun, Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu yang bukan identitasku, yang bukan dualitasku, yang bukan pakaian fisikku, yang bukan pakaian duniaku, dan itu kita semua lepaskan karena setelah kita melepaskan semua yang berkaitan dengan identitas, setelah kita melepaskan semua anamaya kosya, pranamaya kosya, manomaya kosya, bahkan semuanya, kita adalah satu kesatuan tunggal yang disebut La ilaha illallah. Manunggaling kaulo Gusti gitu. Jadi kembali sih catatan kaki sedikit pawayan menjadi fitrah adalah menjadi manunggaling. The integration day, hari melebur untuk menyatu gitu. Untuk melepaskan semua dualitas yang sudah tertanam, yang sudah terpakai dalam bentuk konsep, dogma, dan doktrin. Dan kita melihat siapapun seperti melihat diri kita sendiri gitu. Seperti Quran selalu mengatakan, kemana saja kamu menghadap, kamu sedang melihat Allah.
Karena kamu tidak sibuk dengan agamanya, kamu tidak sibuk dengan simbolnya, kamu tidak sibuk dengan bentuknya, yang kamu lihat hanyalah esensinya. Dan semua esensi datang dari sumber yang sama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya rasa itu, Pak Wayan, mungkin perspektif yang bisa dijadikan sebagai kita diskusi gitu, yang semoga indah ya. Kita bisa diskusi dengan berbagai perspektif, tapi ternyata di titik tengahnya saat kita kembali ke fitrah, Pak Wayan dalam fitrahnya, saya dalam fitrahnya, Ibu Bapak dalam fitrahnya, perbedaan identitas kita, perbedaan pakaian kita jadi nggak kentara karena ya forum ini adalah forum melebur, forum yang senantiasa mengingatkan kita kembali ke fitrah. Silakan guru untuk diberikan catatan kaki dan mungkin ada respon. Silakan. Makasih Kang Abu. Dari tadi saya mendengar kata suci, hari suci, orang suci, pribadi suci, sifat suci. Tiba-tiba saya kepikiran nih Kang Abu. Kenapa ya suci itu begitu penting ya? Ini bukan hanya tentang agama Islam. Hmm. Di ajaran Hindu, di ajaran Buddha, ajaran Kristen, kata-kata menjadi suci itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi mari kita bawa kepada situasi yang alami yang kita jalani sehari-hari ini. Suci itu kan artinya tanpa noda, tanpa kemelekatan, begitu Kang Abu ya. Jadi kepikiran kalau misalnya nih Kang Abu, saya punya motor, kemudian saluran bahan bakar minyaknya dari tangki ke tempat pembakaran itu kotor. Tentu dia tidak akan mengalir dengan lancar. Akhirnya motornya jadi apa? Jalannya berobat gitu. Jadi nggak lancar kan. Ditambah lagi kalau misalnya aliran listrik dari aki ke ini juga terhambat oleh karena mungkin ada apa sesuatu yang menghambat di akinya itu kan ada biasanya apa namanya endapan-endapan itu Kang Abu. Jadi kotoran-kotoran itu menghambat aliran listrik. Juga kalau saklar kita ada penuh dengan tanah, aliran listrik terhambat juga tidak baik jadinya. Begitu juga kalau karburatornya terhambat, eh, udara nggak masuk untuk membantu pengapian itu juga nggak baik. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang menghambat aliran energi ke dalam kendaraan itu membuat kendaraan tidak menjadi berfungsi maksimal. Nah, kita ambil sekarang tubuh kita. Kalau pembuluh darah kita kotor, maka akan terjadi sumbatan pembuluh darah dan itu juga membuat kendaraan tubuh ini tidak akan menjadi lancar digunakan. Begitupun kalau dalam konteks pranamaya kosa, ada banyak sumbatan-sumbatan, blokade-blokade, tentu siklus energinya juga tidak akan baik. Sehingga suci dalam makna yang sederhana ini adalah bagaimana kita menjaga semua saluran-saluran itu tidak tersumbat, tidak terhambat. Nah, pertanyaannya adalah selama ini kita pernah merenung nggak bahwa banyak sekali blokade-blokade mental karena trauma-trauma masa kecil yang membuat kita sulit menghadapi masa depan ataupun masa kini karena ada trauma-trauma yang memblokade mental kita. Kita takut menghadapi masa depan karena tersumbat, terblokade oleh kecemasan misalnya. Kekhawatiran akan terjadi sesuatu kalau kita memilih jalan A, jalan B, jalan C. Jadi hal-hal yang membuat kita terhambat maju ke masa depan atau atau menggunakan energi besar dalam diri kita, itulah yang bagi saya disebut sebagai ketidaksucian. Sehingga agama itu yang mengajarkan kita kembali kepada kesucian itu sebenarnya hal-hal apa pengetahuan yang sangat sederhana, yaitu bagaimana tubuh yang suci menyebabkan pembuluh darah kita menjadi lancar, tidak banyak sumbatan kolesterol, saluran napas kita lancar, tidak banyak sumbatan di saluran napas oleh karena polusi-polusi udara yang kita hirup. Otak kita juga lancar belajarnya karena tidak terhambat oleh doktrin-doktrin pembenaran-pembenaran yang mengatakan ini pengetahuan yang tidak baik, ini pengetahuan yang baik, dan seterusnya. Dan lagi-lagi doktrin-doktrin yang membuat kita terhambat untuk bersahabat dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, dan sebagainya itu juga sesuatu yang mengajarkan kita untuk suci. Suci dari doktrin-doktrin yang menghambat kita menyatu dengan kemanusiaan. Agar kita kembali menemukan cinta kan ada noda kebencian yang harus kita bersihkan. Nah, suci itu
Ternyata sesederhana itu, Kang Abu. Sesederhana kita menjadikan diri kita ini adalah pribadi yang gampang menjadi uh, jiwa yang terhubung dengan kecerdasan tubuh, pikiran yang Kang Abu sebut sebagai manunggaling kawulu Gusti tadi. Sehingga Hmm. kalau pikiran sadar kita terhubung dengan baik dengan kecerdasan bawah sadar kita, apapun yang kita pikirkan mudah menjadi kenyataan. Saya sudah membuktikan banyak hal seperti ini. Mau menyembuhkan diri, mau mencapai apapun, ketika kita terkonek dengan batin bawah sadar kita, itu akan membuat kita gampang untuk menyembuhkan diri kita, mencapai apa yang kita inginkan. Orang-orang beragama lalu menyebutnya suci gitu. Padahal ini hanya sesuatu yang saluran yang bersih segitu aja sederhananya. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Ya. Oke, tapi Pak Wayan, saya jadi apa ya? Jadi ada rasa kepikiran pertanyaan gini sih Pak Wayan. Saat katakanlah Brahman menjadi Jiwatman gitu ya, itu kan kekuatan besar sekali gitu ya, kekuatan cinta besar lah gitu. Kok bisa gitu ya, kekuatan kasih sayang yang sedahsyat itu terkotori, tercemar oleh belief, dogma, kebencian, kedengkian, di mana kalau kita bicara itu semua adalah welas asih gitu ya, power energi yang besar banget. Kenapa kenapa kita sebagai percikan itu bisa terkotori dalam tanda petik, di mana sebetulnya power kasih sayang Tuhan itu kan dalam tanda petik ya, itu kan sebetulnya tidak terkalahkan gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Ya, karena tergantung tubuh yang pernah kita tempati sebelumnya Kang Abu. Kan Oke. tidak selalu orang lahir dari tubuh yang sudah lebih baik gitu. Hmm, Kalau orangnya terbiasa dari kendaraan yang sangat sederhana, tiba-tiba ada di dalam kendaraan yang mewah seperti tubuh manusia ini, bingung bagaimana, dia bahkan bingung bagaimana mengucapkan kata yang baik, bagaimana menulis kata-kata yang baik, bagaimana memikirkan hal yang baik masih sulit, Kang Abu. Jadi saya selalu mempunyai sebuah kata kata kunci yaitu apa? Permakluman. hmm, Ya, saya maklum aja gitu. Tidak bisa kita meminta burung gagak untuk berkicau merdu seperti burung perkutut. hmm, Ya, kita tidak bisa meminta eh, anjing supaya mengembek seperti kambing, nggak bisa. Dia akan menggonggong. Atau kita meminta apa burung-burung perkutut berkicau seperti burung kakak tua, nggak bisa. Jadi memang apa yang keluar dari tulisan, apa yang keluar dari pikiran melalui ucapan, itu memang isinya demikian gitu. Kalau beli Coca-Cola ya keluarnya Coca-Cola, jangan berharap keluarnya susu gitu. Ya, hmm, kalau isinya di dalamnya kotor, yang keluar ya kotor gitu. Saya hanya ketawa-ketawa dan penuh permakluman dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu. Dan tidak pernah berharap banyak gitu. Nanti kalau dia awal-awal dia menggali sumur kan yang keluar mungkin lumpur gitu, lumpur kotor gitu. hmm, Nanti semakin dalam dia menggali dirinya yang keluar kejernihan gitu. Kejernihan itulah yang bisa dinikmati banyak orang, Kang Abu. Jadi kalau dia memang baru menggali bagian dirinya yang penuh dengan lumpur, ya yang keluar lumpur-lumpurnya aja, maklumi aja gitu. hmm. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Ya, ya. Mungkin banyak netizen yang gimana-gimana banget itu mungkin baru di level lumpur nggak apa-apa ya Pak Wayan ya. Nggak apa-apa. Dimaklumi aja. Dimaklumi aja. Iya oke. Wah Pak Wayan terima kasih banyak. Ini sangat dalam ya maksudnya different kind gitu. Entah gitu pas kemarin Bu Ati pengen bikin ini saya langsung tuh kayaknya kalau Ramadan ini kita apa ya kita padu padankan dengan perspektifnya Pak Wayan gitu tapi itu tadi aliran itu kan nggak bisa ditahan gitu ya dan kita banyak sekali mendapatkan insight lah saya rasa ya dari perspektif-perspektif yang Pak Wayan sampaikan sehingga Ramadan kita lebih berwarna gitu. Oke, sebelum ada beberapa penutup gitu, mungkin ada pertanyaan, ada diskusi atau ada yang ingin disampaikan dari Ibu dan Bapak, teman-teman semua mungkin pertanyaannya apa gitu. Oh ini ada DM Pak Wayan bagus nih. Pak Wayan, mohon, saya nggak sebutin namanya karena direct message. Bagaimana cara membersihkan hati agar hati yang sudah bersih tidak terkotori lagi dan semakin memiliki kualitas hati yang lebih baik? Nah, itu tips dari lebih kepada keseharian mungkin. Silakan, Guru. Menariknya tuh mata kita memiliki saringan, itu berupa kelopak mata. Sehingga dengan kelopak mata, kita kan kadang-kadang walaupun nggak melihat, ada refleks kelopak mata kita menutup sehingga pasir yang mau terlontar masuk itu
tidak sampai masuk karena kelopak mata kita tertutup seketika. Ada perisai yang menutupnya. Kalau sudah sampai masuk, kemudian segera dikeluarkan oleh air mata kita. Telinga kita juga sama. Kalau telinga kita masuk ke dalam tanpa ada genang telinga, itu serangga bisa masuk sampai ke dalam. Hidung kita juga memiliki bulu hidung dan lendir yang menyaring debu dan menyaring hal-hal yang tidak diinginkan masuk ke dalam saluran napas kita. Jadi semua punya penyaringannya. Nah, hati kita supaya tidak terkotori juga memiliki saringan yang dikenal sebagai kebijaksanaan, gitu. Nah, kalau kita sudah memiliki kebijaksanaan, kita akan tahu mana yang layak kita izinkan masuk untuk untuk kita rasakan di hati kita, mana yang tidak kita anggap penting ya sudah kita abaikan saja, gitu. Ya, seperti seperti yang saya maksudkan tadi itu. Kalau kita tidak menginginkan hal-hal yang bisa menyakiti hati kita, abaikan saja. Nah, yang menyebabkan kita banyak sakit kan karena kita mengizinkan hal-hal tertentu masuk ke dalam diri kita untuk menjadi sumber penyakit. Ya, kita mengizinkan virus-virus akal budi orang yang muncul melalui kata-katanya, melalui tulisannya, melalui ucapannya, sikap, perilaku, dan itu yang kita izinkan masuk melalui panca indera kita, lalu akhirnya menyakitkan perasaan kita sendiri. Ya Hmm. kalau nggak kuat ya udah abaikan saja. Kita punya leher yang bisa berpaling dari apa yang tidak perlu kita lihat, yang tidak perlu kita dengar. Jadi gunakan seluruh kemampuan tubuh kita untuk memilih apa yang boleh masuk ke dalam perasaan kita. Nah, ini yang akan menjaga semuanya tetap bersih. Hati pun mempunyai penyaring yang disebut kebijaksanaan. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Ya. Makasih, Guru. Wah, keren. Terima kasih. Mm-mm. Pak Setia Budi, silakan di-unmute. Mangga. Kalau ada yang mau di-unmute juga boleh ya. Tinggal chat atau raise hand dada-dada juga boleh. Mangga, Pak. Um, izinkan saya bertanya, Kang Abu. Mangga, mangga, Pak. Ya, ini kan mungkin pertanyaannya mirip-mirip aja dengan yang dulu sering saya tanyakan. Jadi kalau kita melihat siklus-siklus apa namanya peribadahan, apakah setiap tahun, apa namanya, kok apa namanya kita ini tidak bisa melihat gitu, apakah sudah ada perbaikan apa enggak? Kita itu tidak punya checklist gitu. Hal baik apa yang sudah bertambah, hal buruk apa yang sudah berkurang. Jadi seperti main game gitu. Apa namanya merasa sudah menyelesaikan game, merasa sudah mengumpulkan apa namanya amal apa atau pahala sebanyak-banyaknya, merasa sudah apa namanya nggak ada yang bolong, semuanya diikuti kok perasaan tidak merasa makin baik gitu. Nah, kok seperti jadi main game. Nah, gimana caranya supaya apa namanya kita beribadah itu eh, seperti kita apa sedang membersihkan diri, sedang ingin sama dengan sifat Tuhan, makin makin penyayang, makin apa namanya, makin pemaaf, makin ulas asih gitu. Gimana caranya gitu? Apakah apa namanya harus diuji dulu? Setelah diuji, oh ya memang apa namanya kita jadi banyak karena diuji jadi banyak berderma, jadi banyak membantu sesama atau gimana gitu. Mungkin apa saya tidak cukup pandai mengemukakan maksud pertanyaan saya apa gitu, Kang Abu. Tolong dibaca maksud saya apa, barangkali bisa di ini. Mangga, Pak. Atur nuhun. Mungkin ini mewakili juga dari beberapa pertanyaan sih ya. Ketika semua ritual sudah dilakukan, ibadah dilakukan, tapi kita sangat sulit sekali gitu bahwa ini tuh udah ada di jalan yang benar atau tidak ya. Indikatornya apa yang kurang dan apa yang harus ditambah gitu. Nah, mungkin ini lebih kepada apakah aku udah sampai atau belum dan apa apa indikator parameternya itu gimana cara kita mendeteksi lah mungkin gitu. Silakan, Guru. Eh, saya pernah beli motor baru, Kang Abu. Begitu motornya baru, tentu semuanya lagi bersih-bersihnya gitu. Semua salurannya normal, akinya bagus begitu. Seiring saya terus memakainya, saya memiliki jadwal untuk servis ulang gitu. Jadi setiap saat, setiap 3 bulan, servis ulang, ganti oli, ganti aki, ganti apa, dan seterusnya lah. Dan ternyata dari sana saya merenung. Dia tidak mungkin membuat motor saya itu kembali seperti semula. Tetapi setidak-tidaknya membuat
motor saya benar-benar bisa tetap dipakai terus-menerus melewati perjalanan yang akan terus saya tuju gitu. Nah, sama halnya dengan tubuh kita ini, Kang Abu. Tubuh kita ini kan sebenarnya mempunyai beberapa hal yang perlu dirawat. Nah, kita melakukan 11 bulan perjalanan menghadapi suka duka. Tentu kemudian ada bagian-bagian yang kotor lagi, ada bagian-bagian yang terisi lagi oleh kemarahan. Jadi setiap bulan Ramadan itu adalah bulan di mana time to service. Jadi servis kendaraannya, servis rutin kendaraannya kan tiap kalau manusia yang di ajaran Islam mungkin tiap bulan Ramadan itu servis kendaraannya biar bisa kembali fit untuk semua salurannya kembali fit. Kotoran-kotoran lama yang mungkin tadinya melewati lumpur yang banyak sehingga noda-noda lumpur banyak udah dibersihkan. Karena melewati gurun pasir misalnya motornya sehingga udaranya masuk penuh ke karburatornya itu juga dibersihkan. Ini kan beda. Jalanan yang dilalui oleh kendaraan itu kan juga berpengaruh. Ada kendaraan yang radiatornya penuh dengan kotoran karena debu-debu masuk misalnya sehingga pemanasan jadi lebih gampang terjadi ya udah dibersihkan. Ada bagian-bagian yang rutin perlu kita bersihkan pada kendaraan kita, termasuk juga pada kendaraan tubuh kita. Nah, harapannya adalah bulan Ramadan itu terus-menerus dijadikan momen servis rutin, pembersihan rutin. Bahwa kemudian kotor lagi, ya enggak apa-apa, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi. Dan bagaimana ciri bahwa motor kita itu walaupun terus dibersihkan, tetap bermanfaat. Cirinya adalah kita semakin berhasil mencapai tujuan di setiap waktu yang kita miliki itu. Misalnya, tahun sekarang kita punya tujuan memperbaiki tujuan kemana? Meningkatkan kesadaran atau meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan apa misalnya, bisa nggak kendaraan tubuh kita ini kita pakai setelah selesai kita servis di bulan Ramadan ini. Ya, jadi kalau iya berarti target kita di tahun ke depan ini, target kesadaran kita, target pengetahuan kita itu tercapai. Itu ciri-ciri kendaraannya sudah cukup bersih dipergunakan. Tapi pasti akan tetap kotor lagi, pasti ada karena kotoran lama itu mungkin hilang, kotoran baru muncul. Yang berbahaya adalah kotoran lamanya masih nempel, ditambah pula kotoran baru. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, jangan cemaskan bahwa kita akan kembali kotor. Jangan cemaskan itu. Tapi yang terpenting, tetap rutin melakukan servis kendaraannya, termasuk Pancamaya Kosa ini. Ya, karena kendaraan kita ini kan lengkap lapisan-lapisannya yang harus diberesin. Nah, kalau sudah demikian, ya udah, semoga target di tahun sebelum Ramadan ini, sebelum masuk ke tahun servis berikutnya, ya kan sama dengan begini nih. Kita punya waktu nyamsat sampai tahun depan aja. Begitu Ramadan, nyamsat ulang lagi, digesek-gesek lagi, gitu. Untuk mendapatkan kode STNK baru. Ya, surat tanda nomor kesucian gitu. STNK baru. Sehingga menjadi pribadi yang Tinggal suci lagi untuk perpanjang ya. memperpanjang ya sampai tiba saatnya ini motor tua sudah nggak bisa dipakai, pensiunkan saja gitu. Nanti kita beli motor baru lagi kan, karena sudah berkali-kali diservis ya, ya namanya menua kan, shock breaker sudah rusak dan sebagainya. Udah nanti kita ganti motor yang baru yang bisa kembali benar-benar fitri, benar-benar kembali ke setelan awal gitulah. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Mudah-mudahan dapat Makasih, dipahami analogi ini ya. makasih, makasih. Setuju Makasih sih, Kang. Pak Wayan. Nuhun, Pak Setiabudi, Tur nuhun, semoga ya. sedikit menambah footnote, Pak, dari Ya, pertanyaannya. Nuhun. tidak banyak komplain. Tidak banyak komplain. Betul, Pak. Lurus. Nuhun, atur nuhun. Mangga, hatur Atur nuhun. nuhun, terima kasih. Wah, ini Pak Wayan pertanyaan bagus banget. Pak Wayan, bagaimana untuk menjaga, ini kalau dalam tradisi Islam itu disebut keistiqomahan ya. Gimana untuk menjaga konsistensi agar hati tetap melebur dengan Tuhan setelah bulan Ramadan, tetap bagaimana bisa melakukan performa-performa terbaik saat kita Ramadan. Intinya konsistensi, jaganya gimana tipsnya gitu. Silakan, Guru. Ya, kalau mau konsisten ya nggak ada cara. Nggak ada cara itu begini. Bagaimana caranya saya konsisten minum? Ya begitu kita haus kita akan minum. Bagaimana caranya konsisten tidur setiap hari? Nanti kalau kita ngantuk kita tidur. Nah, jadikan tidur sebagai kebutuhan, makan sebagai kebutuhan,
kemudian minum sebagai kebutuhan, istirahat sebagai kebutuhan, mandi sebagai kebutuhan, termasuk ketika kita ingin menjadi istiqomah, jadikan istiqomah sebagai kebutuhan. Kalau kita sudah merasa itu kebutuhan, nggak disuruh juga kita akan tidur sendiri, ya. Supaya kita tetap melihat Tuhan di mana-mana, jadikan itu kebutuhan. Ya. Selama kita tidak melihat itu sebuah kebutuhan, maka harus disuruh. Orang yang tidak merasa butuh sembahyang sampai dipaksa-paksa karena dia tidak merasa butuh. Tapi kalau sudah merasa butuh, nggak disuruh juga dia maksa. Dia yang maksa. Aku mau sembahyang, aku lagi butuh nih gitu. Orang yang lagi butuh ngerokok, dipaksa nggak ngerokok, stres dia. Tapi kalau orang yang nggak suka ngerokok, disuruh ngerokok, stres gitu. Nah, jadi kayak seperti itulah. Jadi cara supaya konsisten secara alami itu apa? Bikin diri kita merasa berkebutuhan. Ya, jadilah pribadi yang berkebutuhan khusus. Yaitu apa? Berkebutuhan khusus ingin melihat Tuhan di mana-mana. Berkebutuhan khusus ingin berbuat baik. Kalau hari ini nggak senyum sama orang kok rasanya kurang gitu misalnya. Kalau hari ini nggak berucap baik sama orang kok rasanya kurang. Kalau ini nggak berbagi kebahagiaan sama orang kok rasanya kurang. Nah, kalau itu yang kita rasakan, nggak disuruh juga akan melakukan begitu. Ya, kira-kira seperti itu Kang Abu. Konsistensi dimulai dari kita mengikuti dorongan alami kita. Gitu. Kira-kira demikian. Dan Pak Wayan, terima kasih banyak. Bu Ati mungkin ada sesuatu? Nggak ada, cuman ya eh, penjelasan Pak Wayan dengan menggunakan kata-kata yang sederhana tuh kena banget gitu. Servis kecil, servis besar. Ya, ya, terima kasih Pak Ya, Wayan. servis hariannya itu udah 5 kali lagi kan? Betul. Itu 5 kali checking servis poin harian sehari gitu. itu 5 kali Pak Wayan, bener. 5 kali servis harian di wudhu, dibersihkan gitu. Servis besar tiap tahun gitu. Kotor lagi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti artinya kendaraannya sudah terlalu sering dipakai. Ya. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Wayan. Pak Wayan, Suksme sudah Terima kasih menemani banyak. kita di Ramadan ini yang saya rasa kita dapat banyak ya. Terima kasih. Dan mungkin penutup dari semua rangkaian ini Pak Wayan sebagai final statement penutup rangkaian Ramadan 2026. Silakan, Guru. Terima kasih Kang Abu. Aku adalah asal dari segala kesucian. Akulah kesucian yang abadi. Akulah yang engkau rindukan. Jika kau merindukanku, maka rindulah pada kesucian. Karena kesucianmu akan membawamu bersatu dengan diriku yang menjadi kesucian abadi di semesta raya tak terbatas ini. Jika kau ingin pulang kepadaku, pulanglah kepada kesucian dalam dirimu. Karena hanya dengan cara itu kau akan mengerti rasa manunggal denganku yang ada di semesta raya dan ada di dalam semesta kecil dirimu. Pulanglah, anakku. Pulanglah kembali menjadi seperti anak-anak yang terlahir dalam kehidupan ini. Pulanglah kembali dalam kemurnianmu, agar kau mengerti kemurnianku di semesta raya tak terbatas ini. Pulanglah. Kerinduanku lebih besar dari kerinduanmu kepadaku. Pulanglah. 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 Terima kasih kamu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Eh, Sekali lagi, senantiasa ini semua jadi sebuah apa ya? Sebuah journey ya, journey di Ramadan yang berbeda. Ramadannya katanya sama, momentumnya berbeda, tapi punya kualitas dimensi yang jauh lebih dalam lagi.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.